warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gengs, jadi ini kita habis dapat pengalaman yang menarik. Pengalaman yang menarik banget. Jadi pengalaman menarik banget soal apa? Ini pengalaman menarik banget soal makan. Ya, makan. Jadi kan seperti yang kita tahu ya, bahwa kalau bisa sangat-sangat diupayakan banget, bukan sangat-sangat diupayakan banget, bahkan adalah menjadi kewajiban kita untuk nyiapin nafkah yang halal, makanan yang halal, asupan yang halal. Soalnya kebayang nggak kalau misalkan kita ngasih makan ke anak istri gitu ya, misalkan itu sesuatu yang zatnya misalkan haram gitu kan, dan makanan itu kan dicerna sama usus, didistribusikan sama darah ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kemudian kan jadi darah daging kita ya. Dan kebayang kan kalau berdoa, misalkan seandainya kita berdoa sama Allah gitu, tapi mungkin belum terkabul, jangan-jangan boleh jadi zat-zatnya disadari atau tidak, itu mungkin tidak, kita nggak terlalu menghalangi gitu, kita tidak terlalu fokus sama halal haramnya itu gitu. Nah, di satu sisi yang lain nih, tadi kita habis dari hotel kan, kebetulan nih di samping saya ini adalah orang yang concern banget sama masalah halal haram. Jadi tadi tuh langsung nanya sama chefnya, "Chef, pakai ini nggak?" Dan waktu tadi pakai ini, boom, kita langsung tinggalkan makanan itu, dan sekarang kerasa nih lapar banget. Nah, oke. Boleh, karena tadi waktu ngobrol ternyata banyak juga ada beberapa zat-zat yang mungkin kebanyakan dari kita nggak tahu itu ternyata haram dan jaga ya. Mungkin kebanyakan dari kita ya halal haram itu hanya pakai babi atau enggak gitu doang, atau pakai alkohol doang gitu aja, atau enggak turunan-turunannya yang mungkin nggak kita ketahui, nggak familiar ya. Nah, jadi gimana tuh bro? Tolong dong sharing sama kita dong, apa aja sih yang perlu kita tahuin. Kenapa sih tadi jahil banget sampai nyari chefnya gitu, nanya, "Chef, pakai ini enggak?" Dan kira-kira apa aja gitu, maksudnya yang perlu kita perhatiin itu apa aja. Iya sih, jadi pertamanya mah saya juga nggak ngeh, cuman istri kebetulan yang itu yang aktifnya itu luar biasa, bagian nodong-nodong chef itu kan. Oh gitu, awalnya iya, istri? Awalnya istri, saya justru malah kayak, "Mak, tanyain mak." Karena awalnya kayak malu gitu kan, nanya-nanya gitu, nggak pernah nanya, ngapain sih nanya-nanya gitu, gitu kan, udah aman lah gitu kan. Istilahnya itu. Cuman pas baru beberapa tahun yang lalu ya, setahun apa 2 tahun yang lalu itu, lihat beberapa postingan dari teman-teman juga, dari penggiat apalagi yang concern dengan makanan halal. Termasuk dari hal sederhana pas lagi boomingnya kopi itu kan, kopi kekinian. Ya, kopi kekinian yang akhirnya mulai merebak di mana-mana, itu ternyata baru tahu bahwa kopi pun ada ada kandungan yang buat kita muslim gitu ya, beresiko tinggi. Beresiko tinggi. Jadi kayak pertamanya nggak ngeh di masakan, justru ngehnya itu mungkin lebih ke minuman karena lebih booming dulu kan. Kopi kekinian semacam kopi yang pakai rum mungkin. Rum ya? Rum. Rum. Rum gitu, rum RHUM gitu kan, tulisannya itu rum. Bahkan juga ada istilah-istilah kayak apa dulu tuh ya, Bailey tulisannya itu Baisley. Bailey itu. Nah, itu kan di kopi kekinian tuh dulu sempat booming dan sempat dicantumin juga kayak di sebutannya, di GoFood apa di GrabFood, ditulisin bahwa si kopi ini misalkan gula, kue mari atau apa, ditulisin rum gitu ya. Koma Bailey gitu kan. Nah, dari situ mulai, waduh, ternyata dari kopi. Nah, dari situ mulai ke kue, ke roti, sampai ke makanan. Oh gitu ya? Iya. Rum soalnya katanya banyak dipakai di pastry. Iya, rum itu beresiko di bakery gitu kan. Bakery. Di pastry perkue-kuehan. Apalagi buat temen-temen, mungkin buat yang senang Black Forest gitu kan. Nah, itu perlu kritis sedikit gitu kan. Apalagi kalau beli Black Forest di luar itu perlu tanyalah seenggaknya. Nanya ke yang bikinnya langsung? Nah, nanya ke yang bikinnya kalau bisa. Jangan ke waiternya? Jangan ke waiternya. Gile. Jadi
Jadi dari beberapa kali sebenarnya hampir sekian besar gitu ya, hampir sekian besar toko kue atau Luar misalkan biasa. kayak hotel atau misalkan restoran, ketika datang gitu kita tanya, Mbak halal enggak, Mas halal enggak? Oh itu nanya ke waiternya gitu ya? Nanya ke waiternya. Ketika nanya halal enggak gitu ya, kebanyakan waitersnya itu jawab halal Mas, halal, halal gitu ya. Halal kok nggak pakai babi, halal kok nggak pakai alkohol. Ternyata halal haram itu tidak sederhana babi dan alkohol, saudara-saudara. Oh gitu ya? Iya, gitu. Jadi bahkan di hal sederhana seperti nasi goreng, mie goreng gitu ya. Itu kan sederhana, kita biasa beli nasi goreng di abang-abang gitu ya. Iya betul. Mie goreng di abang-abang. Bahkan sederhana itu ada yang namanya angciu. Angciu? Iya, angciu. Arak Cina ya? Arak masak ya. Arak masak. Arak masak itu ya ada kandungan alkoholnya di situ kan. Oke, arak gitu, ya namanya arak. Iya, jadi kalau misalkan nanti beli ini titik kritisnya itu di masakan Chinese sih, masakan Oriental. Chinese Oriental. Jadi kalau misalkan pakai angciu enggak pakai angciu, tapi jangan dulu diiyahin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, pakai arak masak enggak? Arak masak nanyanya ya? Arak masak gitu. Karena banyak juga yang nggak tahu angciu itu apa gitu kan. Taunya arak masak gitu kan, kayak misalkan kecap Inggris misalkan kan, buat yang tahu kecap Inggris ya mungkin sekilas sama kayak kecap asin gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Gitu. Nah, angciu terus arak masak udah. Terus dari situ ternyata ini kayak nasi goreng, mie goreng, kue tiaw, capcay, pokoknya per orientalan gitu kan. Waduh, titik kritisnya di situ gitu kan, angciu. Jadi sempat juga dulu nginep di hotel di mana gitu di Jakarta, itu kecolongan. Jadi sempat lupa nanya. Jadi itu nanya ke chefnya langsung pakai angciu nggak gitu? Iya, nanya nembak langsung. Jadi pas mulai ada kesadaran itu tuh pas tiap kali ke hotel, seringnya ke hotel sih. Gitu ya. Seringnya ke hotel, pas jamnya makan, pas datang ke restonya itu. Iya. Akan biasa suka ada waiters yang jaga tuh, yang apa dari kamar berapa atau dari apa gitu ya. Kita langsung nembak, Mbak, boleh nanya sama chefnya nggak? Oh gitu, nanya dulu ke situ. Iya, tanya ke waitersnya. Luar biasa. Mbak, boleh nanya ke chefnya nggak? Ini masakannya ada yang pakai angciu, rum atau mirin. Biasanya kita kunciannya angciu, rum, mirin. Iya, kita kunciannya di 3 itu biasanya. Di sini makanannya ada yang pakai angciu, rum atau mirin nggak gitu kan? Angciu itu buat yang oriental, rum itu buat yang kue-kuean, pastry, mirin ini buat masakan Jepang. Oh gitu. Gitu. Jadi semuanya ya based on alkohol sih sebenarnya gitu kan. Angciu, rum, mirin. Kunciannya itu apalagi 3 kata kunci. Iya, apalagi di hotel. Jangan nanya, Mbak, halal enggak gitu. Pasti jawab halal. Halal, kemungkinan besar jawabnya halal. Gitu. Jadi jadi kalau saya sama istri itu ya kunciannya di 3 itu aja, angciu, rum, mirin gitu. Angciu, rum, mirin. Itu ke kaki 5 juga gitu, Ang. Kalau misalkan ke makanan Cina tanyanya pakai angciu atau arak masak. Biasanya kayak gitu. Nah, begitu misalkan ditanya begitu, kemungkinan besar si waiters yang jaganya itu kayak ngeheng. Kayak ngeblank karena apa? Itu teh apa? Maksudnya kok ada tamu yang nanya kayak begini gitu kan. Kebanyakan ekspresi yang ditemuin itu kayak gitu. Langsung, gitu. Hah? Apa itu teh? Karena boleh jadi waiter sendiri mungkin tidak ngerti kalau ini adalah kandungan yang haram gitu. Iya. Betul. Jadi langsung kayak ngeblank, ngeheng, akhirnya mau nggak mau kita diarahin ke chefnya langsung. Gitu. Kadang ada yang nelpon dulu chefnya, kadang ada yang gitu? Iya. Wow. Terus kadang ada yang apa gitu kan. Sampai akhirnya si chefnya keluar gitu kan. Chefnya keluar. Kenapa Pak, Bu? Gitu kan. Barulah kita nanya di sini ada yang pakai angciu, rum atau mirin enggak gitu kan. Ada yang jawab, oh enggak, di sini aman gitu kan, nggak pakai itu. Oke, gitu. Berarti itu mungkin ada chef yang sudah paham gitu ya? Iya. Nggak pakai gituan. Iya. Ada juga misalkan, ini nggak pakai angciu gitu kan. Atau misalkan, ini pakai angciu. Terus terkadang ada juga yang nanya, kenapa Pak, kenapa Bu gitu. Kadang ada chefnya yang nanya, kenapa Pak, kenapa Bu gitu kan. Nah justru di situ tuh kayak apalagi istri gitu ya. Jadi kayak momen buat mendakwahi si chefnya. Oh gitu. Iya. Jadi kan, iya Pak, angciu itu kan gini gitu kan, di kita tuh nggak boleh makan angciu karena begini. Oh, jadi momen si chefnya juga ada beberapa yang kayak gitu. Asalnya nggak tahu. Chefnya sendiri pun asalnya nggak tahu. Iya, chefnya sendiri pun nggak tahu. Jadi kayak chefnya gitu. Gitu.
pada dasarnya banyak ketidaksengajaan ya intinya berarti ya. Iya. Kalau kita husnuzonnya kan berarti Betul. ya chef sendiri banyak yang belum tahu gitu. Belum tahu. Jadi karena mungkin dulu studinya mungkin terkait apa perhotelan, makanan atau apa gitu ya, studinya kayak gitu-gitu mungkin ya. Ya. Pokoknya buat bikin kue itu bahannya telur, tepung, terigu, gula gitu ya. Jadi nggak ngeh dengan misalkan tepung terigu kan ada yang non gluten, ada yang gluten gitu kan. Gitu ya. Gitu kan. Terus ada gula. Glutennya harus diperhatiin itu dari mana gitu. Misalkan kan tepung ada variasinya apa aja gitu kan. Tapi misalkan buat yang ini kayak misalkan rum, mirin atau wangju gitu kan kayak udah defaultnya masakan tuh begitu. Pakai itu. Jadi nggak ngeh bahwa rum itu misalkan alkohol yang itu buat apa ya, mayoritas rakyat Indonesia yang kebanyakan muslim itu sangat-sangat krusial. Gitu. Ya soalnya kalau kita bicara Allah yang maha tahu dan maha teliti kan, bicara ukuran molekuler, tidak mungkin Allah nggak tahu kan? Iya. Tidak mungkin Allah nggak tahu zat-zat apa yang beredar di dalam pembuluh darah kita gitu. Maka itu kenapa diriku juga pernah dengar ini ada siapa ya, saya lupa pokoknya, tapi pembelajarannya kurang lebih kayak gini. Bersusah-susah mastiin halal haram itu jauh lebih mending daripada leha-leha gitu ya. Jadi gitu ya. Minimal sekarang berarti kalau kita coba makan di suatu tempat, kita coba buat ngeceknya itu, nanyanya itu angciu, mirin, rum, mirin. Oke. Biasanya kunciannya di 3 itu. Kalau kopi ya di rum sama apa ya? Bailey gitu ya. Bailey. Rum, Bailey. Kalau itu esensinya juga nggak boleh ya? Nah itu banyak yang, maksudnya banyak juga yang ini kita nggak pakai rum kok, kita pakai essence rum, ya ibaratnya rum sintetis gitu kan, ibaratnya aroma rum. Ya dari saya sama istri ya apa ya? Ya sama-sama aja maksudnya gitu kan, ya. Menyerupai gitu. Betul. Kan. Karena pernah nyimak juga dulu kalau nggak salah zaman sejarah dulu tuh. Jadi untuk produsen minuman keras masuk ke market muslim, pada saat itu tuh dibikin semacam yang zero alkohol gitu kan. Tapi nanti itu tuh biar jadi apa tuh ya? Biar jadi step ini kok gitu ya. Ya, step kalau misalkan rasanya ternyata gini, nanti pelan-pelan dikasih untuk step-step selanjutnya. Kalau bahasanya Al-Qur'an tuh hati-hati sama langkah-langkah bisikan setan kan. Yang nanya langkah-langkah itu kan pelan-pelan dulu. Nanti lanjut gitu. Itu bisa kasih itu. Oke. Nuhun pisan brother. Ini kita jadi dapat insight banget nih. Tadi juga baru ngehnya pas sudah lihat makanannya. Oh gitu ya? Iya. Biasanya kan datang ke hotel, ke resto langsung nanya. Ini nggak ngeh, baru nanya pas ngeliat sekilas ada nasi goreng, ada capcay, ngehnya tuh di situ. Gitu. Pas ngeliat 2 makanan itu tak. Iya. Oriental nih. Wajib ditanya kalau kayak gitu ya. Oke. Sekian ini ya, semoga bermanfaat dan kita bisa jadi lebih cautious lagi. Yo, assalamualaikum.